Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bisnis elektronik dari kelas I243A bersama saya, Safa Aprilia, dan juga dua rekan kelompok saya, Nur Anesta Putri dan juga Tia Sulistiawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai digitalisasi layanan pasca pemeriksaan Automate Patient Report via WhatsApp Gateway pada klinik Pratama. Sebelum masuk ke pembahasan, coba kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Setelah melakukan pemeriksaan di suatu klinik, biasanya pasien hanya menerima hasil dalam bentuk selembar kertas yang berisi tentang penjelasan singkat dari hasil pemeriksaan tenaga medis. Namun, tidak jarang kertas tersebut hilang dan pasien menjadi lupa akan detail hasil pemeriksaannya. Di sisi lain, meskipun saat ini sudah banyak sekali layanan kesehatan yang sudah beralih ke sistem digital, namun layanan pasca pemeriksaan masih banyak yang bersifat konvensional. Hal ini menunjukkan masih terdapat celah dalam pemanfaatan teknologi, khususnya dalam penyampaian informasi medis kepada pasien. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang latar belakang permasalahan, dampak yang ditimbulkan, dan juga solusi digital yang kami tawarkan untuk meningkatkan layanan kualitas dari kesehatan. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam latar belakang. Baik, masuk ke dalam latar belakang. Era transformasi digital menuntut layanan kesehatan untuk lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Klinik yang sudah digital biasanya hanya di pendaftaran ataupun sistem pembayaran kasir. Namun, untuk layanan pasca pemeriksaan masih konvensional, masih banyak yang belum menerapkannya. Hasil pemeriksaan juga masih diberikan dalam bentuk kertas fisik maupun penjelasan singkat yang diberikan oleh tenaga medis. Selanjutnya, apa sih dampak permasalahan yang ditimbulkan? Yang pertama, pasien sering kehilangan hasil pemeriksaan karena hasil pemeriksaan masih berbentuk kertas maupun lisan penjelasan dari tenaga medis yang membuat pasien lupa detail diagnosa dan juga aturan obat. Kemudian, informasi medis tidak terdokumentasi dengan baik. Admin harus melayani pertanyaan berulang-ulang via WhatsApp maupun via telepon, yang dimana akan terjadi investasi waktu dan juga biaya operasional itu sendiri. Baik, dilanjut untuk permasalahan utama. Jadi, apa sih permasalahan utamanya? Yang pertama, ketergantungan pada dokumen fisik. Kemudian, proses distribusi laporan masih manual. Tidak ada sistem otomatis pengiriman laporan dan juga belum terintegrasi dengan sistem pembayaran. Lalu, tujuan pengembangannya untuk apa? Yang pertama, untuk mengotomatisasi pengiriman laporan pasien, mengintegrasikan sistem klinik dengan WhatsApp Gateway, mengurangi beban kerja admin, dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien itu sendiri. Setelah beberapa pembahasan dari masalah yang sudah dibahas tadi, kemudian di sini ada manfaat sistem. Apa sih manfaat sistemnya? Di sini terbagi menjadi dua, yaitu untuk klinik dan juga untuk pasien. Untuk klinik, yaitu untuk mengurangi biaya ATK, efisiensi waktu kerja staf, dan juga meningkatkan citra profesional dan juga modern. Untuk pasien, akses laporan secara instan, data tersimpan dengan baik dan aman di smartphone, dan juga mudah diakses kapan saja. Kemudian apa solusi yang ditawarkan? Di sini ada MediSummary atau Automate Patient Report. Sistem otomatis pengiriman laporan medis berbasis WhatsApp Gateway, terintegrasi dengan database klinik, dan juga mendukung konsep paperless dan juga go green. Baik, saya akan melanjutkannya. Hari ini saya akan menjelaskan juga tentang konsep dan cara kerja atau konsep sistem dan cara kerja sistem. Bagaimana sih sistem ini bekerja? Intinya adalah otomatisasi berbasis event. Artinya tidak ada input manual berulang. Prosesnya dimulai saat dokter menginput hasil diagnosa ke dalam sistem. Setelah data tersimpan, sistem akan menunggu satu pemicu atau trigger, yaitu ketika pasien menyelesaikan pembayaran. Begitu status terdeteksi lunas oleh sistem, laporan medis tidak perlu lagi dicetak manual, melainkan langsung terkirim secara otomatis ke WhatsApp pasien secara real time. Selanjutnya,
alur dan arsitektur atau sistem dan arsitektur sederhana. Secara teknis, alurnya sangat ramping, yaitu dari input data, proses, trigger pembayaran, dan WhatsApp gateway. Untuk mendukung performa ini, kami menggunakan arsitektur yang solid namun tetap sederhana. Front-end-nya sebagai antarmuka dokter dan admin untuk input data, back-end-nya menjadi otak dan pengolah logika dan integrasi sistem. Database-nya tempat penyimpanan data pasien yang aman. Lalu API WhatsApp itu sebagai jembatan utama untuk mengirimkan pesan otomatis. Semua ini berjalan di atas server yang menjamin integrasi sistem tetap stabil. Lalu ada fitur utama dan contoh isi laporan. Template pesan dinamis, yaitu isi pesan bisa menyesuaikan nama dan detail diagnosa pasien. Lalu validasi nomor itu untuk memastikan nomor WhatsApp tujuan aktif dan benar. Lalu sistem retry, yaitu jika pengiriman gagal karena kendala jaringan, sistem akan muncul mengirim pulang secara otomatis. Lalu ada log history, kita bisa memantau laporan mana aja sih yang sudah terkirim dengan sukses. Lalu dengan sistem ini, kita tidak hanya mendigitalisasi dokumen, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan pasien terhadap klinik. Lalu ada analisis problem versus solution dan target pengguna. Seringkali kita menemui kendala di lapangan seperti resep fisik yang hilang atau rusak, admin yang kewalahan melayani pertanyaan pasien yang berulang, hingga biaya operasional yang membengkak. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah sistem otomatisasi yang mampu mengirimkan laporan secara instan ke via WhatsApp, sehingga beban kerja admin berkurang drastis. Target utama sistem ini adalah klinik Pratama atau Mandiri yang ingin melakukan digitalisasi layanan bagi pasien usia produktif yang melek teknologi. Pada bagian ini, kami menganalisis kompetitor yang sudah ada, yaitu Halodoc sebagai platform besar, serta sistem manual yang masih banyak dipakai klinik melalui admin WhatsApp. Saat ini, banyak klinik masih mengelola komunikasi pasien secara manual lewat chat. Hal ini menyebabkan proses lambat, bergantung pada admin, dan tidak real-time. Sementara itu, platform besar seperti Halodoc sudah memiliki sistem otomatis. Lanjut ke poin unggulan dari analisis ini, kami melihat keunggulan sistem otomatis, yaitu proses bisa berjalan otomatis tanpa campur tangan admin, tidak bergantung pada satu orang admin, dan informasi bisa diterima pasien secara real-time dan lebih efisien. Slide ini menjelaskan rencana go-to-market dan proyeksi finansial kami. Strategi kami dimulai dengan pilot project di 3 klinik. Target awalnya adalah seluruh pasien di 3 klinik tersebut, dengan uji coba skala kecil tapi tetap representatif. Dari situ, kami akan evaluasi performa dan efisiensi operasional sebelum melakukan ekspansi ke lebih banyak klinik. Di sisi finansial, skema ini juga berbasis 3 klinik pilot dengan estimasi sekitar 1.000 pasien per bulan dan diproyeksikan bisa mencapai break-even point dalam waktu 6-12 bulan. Berikut merupakan dampak implementasi dan kesimpulan dari solusi yang kami tawarkan. Di sisi lain, implementasi sistem ini memberikan beberapa dampak utama, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, dan memperbaiki komunikasi, serta membuat klinik menjadi lebih modern dan kompetitif. Dan disimpulkan bahwa Automated Patient Report adalah solusi digital yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan integrasi WhatsApp Gateway, sistem ini juga memudahkan pasien dalam mengakses informasi sekaligus mendukung transformasi digital klinik menjadi lebih terorganisasi. Berikut merupakan saran pengembangan untuk meningkatkan sistem ke depannya. Pertama, penambahan grafik riwayat kesehatan pasien agar data lebih mudah dipahami secara visual. Yang kedua, fitur monitoring kesehatan jangka panjang untuk membantu pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, integrasi dengan aplikasi mobile agar akses sistem menjadi lebih praktis dan fleksibel bagi pengguna.
Berikut merupakan rencana bisnis digital dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.